Hai, apa kabar anak-anak Miss Widi? Selamat datang di kelas IPS. Tentunya masih bersama dengan Miss Widi. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tema 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa, di mana subtemanya itu adalah penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Ini materi untuk kelas 8 ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita di tema 3 ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang keempat, menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya peningkatan integritas sosial. Oke, kita akan bahas yang pertama itu penjelajahan samudra, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelum itu, anak-anak Miss Widi harus tahu terlebih dahulu apa itu penjelajahan samudra ya. Di sini, di mana penjelajahan samudra ini sudah terjadi pada abad pertengahan dan merupakan abad yang bersejarah yang menandai penemuan dan eksplorasi laut yang luas oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan ini terjadi sekitar abad ke-5 hingga ke-15 Masehi. Nah, bisa dikatakan juga penjelajahan samudra ini adalah penjelajahan yang dilakukan di jalur laut ya. Nah, di sini kita juga harus tahu kolonialisme itu apa sih? Nah, kolonialisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu kata kolonus yang berarti menguasai. Secara sederhana, kolonialisme ini merupakan upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Sedangkan imperialisme itu juga berasal dari bahasa Latin yaitu imperare yang berarti memerintah, di mana pengertian imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk atau penjajah dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan imperialisme. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Rempah-rempah yang dicari bangsa-bangsa Eropa banyak ditemukan di Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan dunia barat dan timur. Hal tersebut karena Nusantara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi geografis inilah yang mempengaruhi penjelajahan samudra ke Nusantara. Nah, berikutnya kita akan bahas faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Faktor yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam. Nah, kekayaan alam terutama rempah-rempah menjadi alasan utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku di pasar Eropa. Kemudian yang kedua yaitu motivasi 3G. Motivasi 3G yaitu mendapatkan kekayaan, goal, meraih kejayaan, glory, dan menyebarkan ajaran agama itu dikenal dengan gospel. Hal-hal tersebut mendorong terjadinya imperialisme kuno, yakni melakukan penguasaan daerah baru untuk mendapatkan 3G ini tadi, gold, glory, dan gospel.
Berikutnya adalah revolusi industri, di mana kalian harus tahu terlebih dahulu. Revolusi industri itu adalah di mana tenaga manusia ataupun hewan itu diganti dengan tenaga mesin-mesin, ya, sehingga terjadi perubahan di sana. Nah, terjadinya revolusi industri ini mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan imperialisme modern untuk kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan wilayah untuk memasarkan produk, mendapatkan wilayah penghasil bahan mentah, dan penanaman modal. Ini faktor pendorong penjelajahan samudra yang kedua, ya. Mohon maaf, maksudnya faktor pendorong penjelajahan samudra ketiga. Berikutnya, kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kita lihat kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis, yaitu Bartolomeus Dias, merupakan orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan menuju negara penghasil rempah-rempah melalui Tanjung Harapan Baik dan dilanjutkan oleh Vasco da Gama tahun 1947. Baru pada tahun 1511, ekspedisi Portugal di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil melakukan atau menaklukkan Malaka dan mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Nah, perjalanan selanjutnya dilakukan pada tahun 1522 ke Maluku dan diterima dengan baik oleh kerajaan Ternate. Berikutnya yaitu kedatangan bangsa Eropa, yaitu bangsa Spanyol. Pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah adalah Christopher Columbus. Namun usahanya gagal. Pelaut lain yaitu Ferdinand Magellan mencari jalur menuju Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang dimulai Magellan tiba di Kepulauan Maluku pada November tahun 1521 dan singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kondisi tersebut menyebabkan pertentangan antara Portugal dan Spanyol yang mengklaim Kepulauan Maluku sebagai milik mereka. Berikutnya yaitu kedatangan bangsa Inggris, di mana kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Ia singgah di Maluku, Sulawesi, serta Jawa dan berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Inggris. Kongsi dagang Inggris sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kantor dagangnya di Banten, Aceh, Makassar, dan Maluku. Namun tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris dan merebut perdagangan ladanya. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia pada tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan melalui Selat Sunda hingga tiba di Banten, tetapi ditolak oleh rakyat Banten. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Cornelissen, dan di sini dia berhasil mencapai Kepulauan Maluku dan membawa rempah-rempah. Berbagai armada Belanda kemudian datang secara bergantian. Pada tahun 1602 dibentuk VOC dengan memberikan hak-hak istimewa atau hak oktroy. Nah, di sini dikatakan tadi bahwasanya pada tahun 1602 itu VOC itu dibentuk dengan dipimpin oleh Heren ke-17 atau Dewan 17 untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia. Pemerintah Belanda itu memberikan hak-hak istimewa atau hak oktroy, di mana hak-hak istimewa dari VOC itu ada 5. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak membuat dan mencetak uang. Yang ketiga, hak membuat tentara. Yang keempat,
hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian. Dan yang kelima adalah hak mendirikan benteng pertahanan. Namun ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan ya VOC ini dibubarkan atau mengalami kemunduran. Yang pertama, korupsi dan pencurian yang dilakukan oleh pegawai VOC. Yang kedua, maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC. Yang ketiga, besarnya anggaran belanja VOC yang tidak sebanding dengan pemasukannya. Dan yang keempat, gencarnya persaingan dengan negara Prancis dan Inggris. Dan di sini VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799. Nah, itu dia ya nak ya, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya ya, kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa. Di sini kita bahas pengaruh kedatangan bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan berbagai cara untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, pastinya kalian tidak asing dengan kata monopoli perdagangan. Yang dimaksud dengan monopoli perdagangan itu adalah suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa yang menyediakan barang ataupun jasa. Oleh karena hanya satu saja yang menjual yang menguasai pasar, maka ia pun memiliki kontrol secara eksklusif atas pasokan barang atau jasa di pasar tersebut, termasuk dalam hal ini menentukan harga. Nah, kita lihat ya, kebijakan-kebijakan pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia serta pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia itu apa saja? Yang pertama, monopoli perdagangan. Nah, perkembangan industri Eropa mempengaruhi peningkatannya kebutuhan akan rempah-rempah. Oleh karena itu, serikat-serikat dagang Eropa memonopoli perdagangan di suatu wilayah untuk memastikan kestabilitasan pasokan bahan baku dan harga. Kita lihat monopoli perdagangan dari bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate untuk memperoleh hak istimewa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sedangkan bangsa Inggris ya, dia melalui Serikat Dagang Inggris yaitu atau EIC menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa kerajaan tetapi gagal dan kalah bersaing dengan armada dagang Belanda. Selanjutnya, monopoli perdagangan dilakukan oleh bangsa Belanda, yaitu melalui serikat dagangnya yang kita kenal dengan VOC, di mana menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan memonopoli lada di Banten. Nah, pengaruh monopoli perdagangan terhadap masyarakat Indonesia itu dapat kita lihat. Yang pertama, petani tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang kedua, adanya pembatasan jumlah produksi sehingga hasil produksi tidak maksimal. Dan yang ketiga, terjadi campur tangan dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan bangsa Eropa. Itu dia kebijakan monopoli perdagangan. Selanjutnya yaitu kebijakan sistem kerja paksa. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia melakukan kerja paksa untuk membangun jalan raya dari Anyer, Banten hingga ke Panarukan, Jawa Timur, dan juga membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya. Di mana di sini ya dampak sistem kerja paksa terhadap masyarakat Indonesia itu yang pertama, timbulnya kemiskinan dan kemelaratan. Yang kedua, menyebabkan banyaknya rakyat meninggal dunia. Itu dia dampak dari sistem kerja paksa. Selanjutnya, yang ketiga itu kebijakan sistem tanam paksa.
Penetapan sistem tanam paksa mewajibkan masyarakat menanam tanaman komersial komoditas ekspor seperti kopi dan tebu serta teh. Hasil produksi wajib dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Di mana pengaruh dari praktik sistem tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia itu dapat kalian lihat. Yang pertama, petani lokal mulai mengenal tanaman komoditas ekspor seperti kopi dan teh. Yang kedua, mulai dikenalnya sistem upah. Yang ketiga, hasil produksi pertanian masyarakat berkurang, muncul fenomena kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah. Tapi ada hal yang harus kalian tahu, di mana ada kebijakan-kebijakan dasar sistem tanam paksa. Di sini ada 7. Yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan 1/5 luas tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditas ekspor. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk penanaman tersebut bebas dari pajak. Yang ketiga, masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dapat bekerja di lahan pertanian atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari. Dan yang keempat, waktu mengerjakan tanam paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Sedangkan yang kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh bencana alam atau serangan hama itu ditanggung oleh pemerintah kolonial. Dan yang terakhir yaitu pengawasan penggarapan tanah pertanian, menyerahkan hasil produksi dilakukan melalui kepala desa. Nah, selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Eropa, di mana pengaruh masyarakat Indonesia akibat kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa kita lihat dari 5 aspek. Aspek geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu dari aspek geografis. Aspek geografis menimbulkan berbagai perubahan, yaitu memanfaatkan jalur laut untuk kegiatan dagang, kemudian pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, kemudian pembangunan perkembangan komoditas ekspor, dan yang terakhir pengenalan program transmigrasi. Lanjut, kita lihat dari aspek politik. Aspek politik menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal kekuasaan penguasaan lokal terhadap wilayahnya terbatas secara hukum dan terjadinya pembentukan struktur organisasi birokrasi. Sedangkan untuk aspek ekonomi itu menimbulkan berbagai perubahan. Yang pertama, makin beragamnya aktivitas ekonomi. Kedua, pengenalan sistem upah, kontrak kerja dan pajak. Ketiga, pengenalan sistem perkebunan besar. Dan yang keempat, pembangunan fasilitas pendukung pertanian dan perkebunan. Dan yang terakhir adalah penanaman modal asing. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya menyebabkan terjadinya perubahan dalam munculnya kelompok masyarakat berdasarkan golongannya, di mana terjadi akulturasi budaya dan lunturnya tradisi kerajaan lokal. Dan yang terakhir yaitu aspek pendidikan, di mana aspek pendidikan menimbulkan berbagai perubahan. Yang pertama, pendirian lembaga pendidikan model barat. Yang kedua, terbukanya peluang pendidikan lebih besar bagi masyarakat pribumi. Dan yang ketiga, munculnya kaum terpelajar. Baik anak Miss Widi, untuk materi kali ini di pertemuan pertama kita ini mungkin sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Miss Widi dan membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. See you. Bye-bye.